Oke teman-teman, selamat bertemu kembali di channel Morgan McFarley. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Di sini kita akan prediksi liga-liga Eropa maupun liga dunia top lainnya. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, tolong dibantu dengan cara like, share, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya agar selalu dapat video-video dari channel ini. Oke teman-teman, kita langsung saja mulai dengan prediksi-prediksi untuk pertandingan nanti malam. Pertandingan yang pertama sama dari Liga Eredivisie Belanda antara Sparta Rotterdam dengan Utrecht. Dikabarkan dari kubu Sparta Rotterdam, semua pemain inti bisa bermain untuk pertandingan nanti malam. Sedangkan dari kubu Utrecht ada 2 pemain yang absen dan 4 lagi masih dipertanyakan untuk pertandingan nanti malam. Dilihat dari 5 pertandingan terakhir, Sparta Rotterdam menang sekali, 3 kali seri dan sekali kekalahan. Pertandingan dari Sparta Rotterdam kalah dari Ajax Amsterdam dengan skor 4-0. Dilihat dari 5 pertandingan, Utrecht menang 2 kali, sekali kalah dan 2 kali seri. Pertandingan dari Utrecht bermain seri dengan PSV Eindhoven dengan skor 2-2. Dilihat dari head-to-head kedua tim, didominasi oleh Utrecht dengan 4 kali kemenangan dan 1 pertandingan kedua tim hasilnya imbang. Dilihat dari segi peringkat, Sparta Rotterdam berada di peringkat 6 dengan poin 37, sedangkan Utrecht berada di peringkat 7 dengan poin 34. Di pasar oddnya mengarah ke tim Sparta Rotterdam memberi pur kepada tim Utrecht. Nah di sini setelah sama tidak analisa dari kedua kekuatan tim, saya sarankan teman-teman untuk megang Sparta Rotterdam dengan ADP min 1/4, ataupun kalau teman-teman masih ragu bisa bermain di under 2/3/4 gol. Pertandingan yang kedua sama dari Bundesliga Jerman antara Mainz dengan Borussia Mönchengladbach. Dikabarkan dari kubu Mainz ada 1 pemain yang absen, sedangkan dari kubu Borussia Mönchengladbach ada 3 pemain yang absen untuk pertandingan nanti malam. Dilihat dari 5 pertandingan terakhir, Mainz menang 3 kali dan 2 kali kekalahan. Pertandingan dari Mainz menang dengan Bayer Leverkusen dengan skor 3-2. Dilihat dari 5 pertandingan terakhir, Borussia Mönchengladbach menang 2 kali kalah dan sekali seri. Pertandingan dari Borussia Mönchengladbach menang dengan Bayern Munich dengan skor 3-2. Dilihat dari head-to-head kedua tim, 2 kali dimenangkan oleh Mainz, sekali dimenangkan oleh Mönchengladbach, dan 2 pertandingan kedua tim hasilnya imbang. Dilihat dari segi peringkat, Mainz berada di peringkat 9 dengan poin 29, sedangkan Borussia Mönchengladbach berada di peringkat 8 dengan poin 29. Di pasar oddnya mengarah ke tim Mainz memberi pur kepada tim Borussia Mönchengladbach. Nah di sini setelah samati dan analisa dari kedua kekuatan tim, saya sarankan teman-teman untuk megang Mainz dengan ADP min 1/4, ataupun kalau teman-teman masih ragu bisa bermain di under 3 gol. Pertandingan yang ketiga sama dari
Liga 1 Prancis antara Lille dengan Brest. Dikabarkan dari kubu Lille ada 4 pemain yang absen, sedangkan dari kubu Brest ada 2 pemain yang absen dan 2 lagi masih dipertanyakan untuk pertandingan nanti malam. Dilihat dari 5 pertandingan terakhir, Lille menang 2 kali, 2 kali kalah dan sekali seri. Pertandingan terakhir Lille kalah dari PSG dengan skor 4-3. Dilihat dari 5 pertandingan terakhir, Brest menang sekali, 2 kali kalah dan 2 kali seri. Pertandingan terakhir Brest kalah dari Monaco dengan skor 2-1. Dilihat dari head-to-head kedua tim, 2 kali dimenangkan oleh Brest dan 3 pertandingan kedua tim hasilnya imbang. Dilihat dari segi peringkat, Lille berada di peringkat 6 dengan poin 41, sedangkan Brest berada di peringkat 16 dengan poin 20. Di pasar oddnya mengarah ke tim Lille memberi per kepada tim Brest. Nah, di sini setelah samati dan analisa dari kedua kekuatan tim, saya sarankan teman-teman untuk megang Lille dengan ADP min 1/4, ataupun kalau teman-teman masih ragu bisa bermain di over 2,5 gol. Pertandingan yang keempat sambil dari La Liga Spanyol antara Elche dengan Real Betis. Dikabarkan dari kubu Elche ada 5 pemain yang absen dan 1 lagi masih dipertanyakan, sedangkan dari kubu Real Betis ada 3 pemain yang absen dan 1 lagi masih dipertanyakan untuk pertandingan nanti malam. Dilihat dari 5 pertandingan terakhir, Elche menang sekali, 3 kali kalah dan sekali seri. Pertandingan Elche kalah dari Espanyol dengan skor 1-0. Dilihat dari 5 pertandingan Real Betis menang 3 kali dan 2 kali kekalahan. Pertandingan dari Real Betis menang dengan Valladolid dengan skor 2-1. Dilihat dari head-to-head kedua tim, didominasi oleh Real Betis dengan 3 kali kemenangan, sekali dimenangkan oleh Elche dan 1 pertandingan kedua tim hasilnya imbang. Dilihat dari segi peringkat, Elche berada di peringkat 20 dengan poin 9, sedangkan Real Betis berada di peringkat 5 dengan poin 37. Di pasar oddnya mengarah ke tim Real Betis memberi per kepada tim Elche. Nah, di sini setelah samati dan analisa dari kedua kekuatan tim, saya sarankan teman-teman untuk megang Real Betis dengan ADP min 1/4, ataupun kalau teman-teman masih ragu bisa bermain di over 2 gol. Oke, itu saja dulu prediksi saya untuk pertandingan nanti malam. Jika ada yang sama silakan ambil, jika tidak abaikan prediksi ini. Ini hanya prediksi, bisa kalah bisa menang. Utamakan prediksi Anda sendiri. Sampai bertemu di video-video selanjutnya.